Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dorcas Abdella Takatano dengan NIM 2323814007. Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Mata kuliah penanganan limbah. Di sini saya akan menjelaskan tentang limbah bahan berbahaya atau B3. Apa itu limbah? Limbah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan. B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya banyak secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 membutuhkan kontrol ketat dalam proses penanganan, transportasi, pengolahan, dan pembuangan. Sistem pengolahan limbah B3 termasuk pengumpulan limbah B3 hingga pengangkutan tempat pengolahan limbah atau pembuangan akhir. Sumber penghasil limbah B3 dapat berasal dari industri, pertambangan, transportasi, laboratorium kimia, rumah tangga, dan proses alam. Masing-masing sumber limbah tidaklah selalu berasal dari hasil proses industri, tetapi dapat berasal dari kegiatan laboratorium seperti peliharaan atau pencucian alat, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan B3, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Meskipun limbah laboratorium kimia volumenya masih relatif kecil dibandingkan dengan limbah industri, namun limbah ini mengandung jenis B3 yang sangat bervariasi dengan konsentrasi yang relatif tinggi. Kriteria limbah B3 di Indonesia dibedakan menjadi 5 tahapan. Yang pertama, mudah menyala, limbah yang dapat menyebabkan kebakaran. Yang kedua, reaktif, kemampuan bahan untuk bereaksi dengan dirinya sendiri dan bahan lain dalam kondisi normal. Yang ketiga, korosif, kemampuan sebuah bahan untuk menyebabkan korosi dalam logam karena tingkat asam dan alkalinitas. Yang kelima, beracun, kemampuan suatu bahan yang dapat menyebabkan potensi bahaya pada kesehatan manusia maupun lingkungan. Limbah laboratorium. Limbah laboratorium merupakan tempat di mana dilakukan suatu kegiatan pengujian, memperoleh data hasil uji yang akurat dan valid. Berbagai kegiatan dapat dilakukan di laboratorium, mulai dari persiapan contoh untuk pengujian sampai dengan kegiatan pengujian. Beberapa pengujian umum yang dilakukan di laboratorium antara lain pengujian fisika, kimia, dan mikrobiologi. Air limbah laboratorium merupakan cairan apa saja yang berasal dari tempat pencucian. Pada kasus yang ideal biasanya mengandung sedikit air. Jenis limbah padat yang terdapat pada laboratorium: sarung tangan, bahan absorben atau adsorben yang digunakan dalam proses kimia, kertas yang digunakan dengan reagen-reagen kimia, kain yang digunakan untuk membersihkan tumpahan. Sistem pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup redukasi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Tujuan pengolahan limbah B3 adalah untuk mencegah dan mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Pengurangan adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan atau usaha. Pengurangan dapat dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses, atau penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Penyimpanan merupakan kegiatan penampungan sementara limbah B3 sampai jumlah yang mencukupi untuk
diangkut atau diolah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efisien ekonomis. Penyimpanan dalam jumlah yang banyak dapat dikumpulkan di pengumpulan limbah. Limbah cair maupun limbah padat dapat disimpan. Untuk limbah cair dapat dimasukkan ke dalam drum dan disimpan di gudang yang terlindungi dari panas dan hujan. Limbah B3 bentuk padat atau lumpur disimpan dalam rak penimbun yang dasarnya dilapisi dengan lapisan kedap air. Penyimpanan harus dipertimbangkan jenis dan jumlah B3 yang dihasilkan berdasarkan komposisi, dan dijelaskan potensi bahaya terbesar berasal dari limbah B3 mudah terbakar karena memang volume terbesar dari limbah B3 yang tersimpan di gudang penyimpanan. Sementara limbah B3 merupakan limbah sisa pelarut. Sifat limbah B3 ini mudah menguap, sementara limbah B3 merupakan limbah sisa pelarut. Sifat limbah B3 ini mudah menguap, dan limbah B3 dengan karakteristik seperti ini harus dihindarkan dari cahaya matahari secara langsung dan dipisahkan dari limbah B3 yang memiliki sifat pengoksidasi. Pewadahan. Bahan yang digunakan untuk wadah dan sarana lainnya dipilih berdasar karakteristik buangan. Contoh untuk buangan yang korosif disimpan dalam wadah yang terbuat dari fiberglass. Pedoman umum. Jenis kontainer yang dipakai sesuai dengan karakteristik buangan dan tipe drum yang umum dipakai untuk pewadahan B3. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Bahan kontainer harus sesuai dengan karakter dari jumlah B3. Semua kontainer harus disimpan di areal yang tertutup untuk melindungi dari hujan dan berventilasi. Lantai dasar bangunan harus kedap air untuk menghindari meresapnya ceceran atau bocoran. Drum yang berisi limbah yang bisa bereaksi harus disimpan berpisah untuk mengurangi kemungkinan kebakaran, ledakan, dan atau keluarnya gas beracun. Semua drum yang disimpan harus dalam keadaan baik, yaitu tertutup dan tidak bocor. Semua drum harus diberi label yang memuat informasi jelas tentang pernyataan bahwa limbah adalah B3. Pelabelan. Semua limbah harus segera diberi label setelah dimasukkan ke dalam kontainer. Kontainer harus diberi label dan tanda yang jelas dengan mendeskripsikan isi dari limbah B3 tersebut. Unsur-unsur kimia seharusnya ditulis secara lengkap dalam format presentase. Jika bahan kimia yang ditemukan tidak diketahui komposisinya, maka akan diberi label dengan bahan kimia berbahaya yang belum diketahui. Menunggu keputusan karakterisasi dari yang ketiga, pengumpulan berdasarkan PP nomor 101 tahun 2014. Pengumpulan limbah B3 merupakan kegiatan pengumpulan limbah dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan atau penimbun limbah B3. Pengumpul adalah badan usaha yang dilakukan pengumpulan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan limbah B3, pemanfaatan, dan atau penimbunan limbah B3. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengumpulan limbah yang dihasilkannya. Pengumpulan limbah dilakukan dengan segregasi limbah B3 dan penyimpanan limbah B3. Segregasi B3 dilakukan sesuai dengan nama limbah dan bahan karakteristik limbah B3.
pengangkutan. Apabila tidak ditangani di tempat, limbah B3 diangkut ke sarana penyimpanan, pengolahan atau pembuangan akhir. Sarana pengangkutan yang dipakai mengangkut limbah B3, truk, kereta api, dan kapal pengangkutan dengan mengemasi limbah B3 ke dalam kontainer dengan drum kapasitas 200 liter. Untuk limbah B3 cair jumlah besar digunakan tanker, sedangkan limbah B3 padat digunakan luger box dari baja. Untuk menjaga agar limbah B3 ditangani sesuai prosedur yang benar, harus dilakukan sejak sumber sampai ke tempat pembuangan akhir. Ketika penuh wadah yang ada di tempat penyimpanan, sementara diangkut menuju pihak yang telah memiliki izin untuk pembuangan limbah B3. Semua proses ini dilakukan 3 pekerja yang telah dilatih untuk mengontrol. Yang kelima, pengolahan. Pengolahan limbah B3 adalah kegiatan untuk mengurangi dan atau menghilangkan sifat berbahaya dan atau sifat racun. Kegiatan ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Bila berhasil limbah B3 tidak mampu melakukan pengolahan sendiri, maka pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi, dan solidifikasi, dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Pengolahan limbah B3 tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan teknologi dan standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup. Analisis limbah laboratorium. Analisis limbah laboratorium dilakukan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, menentukan area studi. Yang kedua, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner, diskusi, observasi, dan analisis kimia. Kuesioner diberikan kepada teknisi laboratorium, teknisi kimia, dan kepala departemen. Hal ini yang ditanyakan dalam kuesioner mengenai pengetahuan dalam manajemen sistem pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan menurut World Health Organization atau WHO tahun 1999. Yang ketiga, karakteristik limbah. Sampel limbah cair dikumpulkan dalam kaleng dan dibawa ke laboratorium ilmu lingkungan di Universitas Adi untuk dianalisis. Nilai pH diukur menggunakan pH meter, kadar logam, berat diukur dengan metode AAS. Terima kasih atas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.